Aduh, kalau terkena skabies seperti ini kelincinya tidak terlihat lucu lagi Baraya nih. Tuh, ini kelinci ini adalah jenis Nederland Rat, tapi kalau terkena skabies seperti ini kayak kelinci lokal ya. Kita segera obatin saja. Bagaimana cara pengobatannya, yaitu tutorial pengobatan kelinci dengan cara disuntik ya. Nih, bulu yang depannya juga nih, bulu wajahnya ini udah rontok tuh, sehingga sama bulu di telinganya juga udah rontok nih. Ini terkena skabies ya, terkena skabies itu gatal-gatal nih, gatal-gatal sehingga kelincinya itu rungsing gitu beraya tuh. Di sini di kakinya juga tuh ada, di hidungnya ada. Aduh, ini harus cepat-cepat ya, harus cepat-cepat diobatin dengan cara yaitu disuntik beraya. Bisa juga dengan cara di apa? Dioles obat oles ya di sini bisa juga nih. Eh, oh, kebetulan ini, oh iya ini kebetulan sudah satu kali disuntik ya. Ini udah ada tanda-tanda kesembuhan. Asalnya ini banyak banget nih di sini skabiesnya. Nah kalau bisa nih jangan sampai kelinci kita itu sudah terlanjur banyak skabiesnya terlanjur banyak ya. Bisa kalau bisa mah sering dicek di kandang kita itu cepet-cepet obatin kalau ada obatnya, kalau nggak ada obat injek misalkan ya segera segera pakai obat oles ya. Obat olesnya juga bisa beli baraya atau juga bisa meracik sendiri. Nanti kita akan tutorial meracik obat skabies ya. Aduh alhamdulillah. Nah, oke kita lanjut untuk pengobatan obat skabiesnya seperti ini. Nah, untuk sebelumnya penyuntikannya itu menghadap ke arah kepala ya, ke sana. Nah, untuk kali ini kita akan menghadap ke belakang nih. Jadi bisa ke ke belakang, bisa juga ke depan. Yang penting di bawah kulit, di atas daging ya. Penyuntikannya itu kurang lebih setengah senti masuknya ya. Jarumnya itu setengah senti masuknya. Jadi masuk ke bawah kulit, tapi sebelum daging, jangan sampai masuk ke dagingnya itu ya, Pak ya. Nah, seperti itu aturannya. Terus untuk dosisnya itu cukup 0,3 aja. 0,3 untuk suntikan yang 1 mili ini. Jadi 0,3 cukup. Nah, untuk kelinci yang membandel seperti ini kan udah pernah disuntik nih 1 kali, tapi masih nih, masih belum ada perbaikan, masih lama perbaikannya ya nih. Emang sudah ada kemajuan sedikit-sedikitnya, tapi masih ada. Nah, boleh kita tambah dosisnya. Misalkan ada yang membandel tambah menjadi 0,5, 0,6. Nah, kalau ini sih di kelinci di kandang saya ini udah full banget ya. Tapi nggak apa-apa untuk kelinci yang dewasa ya. Sampai full satu mili nggak apa-apa Pak ya. Untuk pengalaman di kandang saya. Tapi untuk mungkin ada senior yang lebih paham, mohon di pencerahannya lagi nanti kita sharing-sharing ya untuk kelinci yang misalkan nggak boleh tuh full, tapi kalau di kandang saya udah full, udah lama juga ya. Karena itu dalam posisi kelincinya yang membandel ya, yang membandel. Terus obatnya juga yang standaran gitu ya. Tapi kalau obatnya udah obat mahal cukup 0,3 aja, karena lebih mahal lebih mujarab kayaknya ya. Gitu seperti itu. Yuk kita praktekkan penyuntikannya seperti apa. Nah, seperti ini. Oh, tadi yang ke depan ya. Sekarang yang ke belakang arahnya. Nah, kita tarik seperti ini kulitnya. Terus kita masukkan nih jarumnya. Tuh, masukkan. Terus tekan pelan-pelan. Pelan-pelan masukkan obatnya. Tuh. Terus kita pijat-pijat pelan di bagian pundaknya supaya obatnya tidak menggumpal, karena kalau tidak dipijit-pijit seperti ini menurut pengalaman saya dulu ada gumpalan daging di sini, jadi membenjol katanya bekas suntikan. Nah, seperti itu Pak ya cara atau tutorial penyuntikan kelinci untuk para pemula. Nah, terus kita cek lagi nih, ada lagi di mana nih? Ya kalau misalkan ini
perkembangannya kurang lebih nanti dilihat lagi sampai 1 minggu ya, 4 hari atau 1 minggu, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa ya. Biasanya seminggu itu udah rontok si si skabiesnya ini biasanya ya. Nah, kita simpan lagi kalau udah beres kelincinya. Ini ende, aduh terlihat seperti kelinci lokal ya. Kalau terkena skabies seperti ini nggak lucu lagi nih. Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Soalnya ini indukan ya, biasanya ini anakannya bagus dan juga banyak anakannya. Dikarenakan lagi skabies, jadi terhambat ya proses produksinya gitu. Nggak nyaman dianya gitu ya. Jangankan mengurus anak, mengurus diri sendiri aja dia nggak nyaman gitu ya. Tuh, oh, cenah tuh unguk juga. Oh, oh, cenah. Gimana? Gimana menurut kamu? Ya gak? Iya, cenah. Iya, cenah. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat tutorialnya ya. Jangan lupa like dan subscribe di @randombanget underscore Y7T. Oke, selamat beternak, semoga sukses. Mari kita belajar bersama. Untuk para senior, boleh nanti sharing-sharing selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh belum beraya nih, kita cek dulu nih. Oh adzan dulu ya, adzan zuhur. Nah ini selanjutnya nih kita cari lagi nih, cari lagi untuk kelincinya yang masih atau mungkin ada yang terkena skabies ya. Nah, sambil menunggu adzan zuhur nih, kita mau cek lagi ada yang terkena skabies nggak nih. Biasanya kalau ada satu yang terkena skabies, yang lainnya juga ada ya. Tuh kan ini ada bener. Nah, kita suntik aja semuanya ya, kita suntik aja. Tuh, kita suntik aja. Berhubung adzan duhur, kita off dulu sebentar. Tuh, ini juga aduh terkena skabies. Tuh, ini juga banyak ada yang terkena skabies lagi. Oke lah, langsung aja kita suntik lah. Ada beberapa ekor nih yang terkena. Jangan ngajeleng. Head ke mana mana? Diam di situ. Diam dulu. Ini ambil obatnya dulu nih. Ini untuk obatnya kita ambil full aja ya, soalnya di kandang saya udah full semua nih. Udah agak membandel ya. Soalnya ini obatnya juga obat standaran lah. Kalau obatnya harga di 300 ke atas sih boleh banget ya, 0,3 juga aman gitu ya. Ini ada 100 ke bawah harganya juga untuk 100 ml teh. Makanya harus diulangi penyuntikannya tuh. Tapi ini juga udah ada kemajuan nih, udah ada mulai rontok-rontok. Bismillahirrahmanirrahim, kita ke belakang aja nih mah. Nah, seperti ini. Tuh, cukup yang masuk ke dalam kulitnya itu kurang lebih setengah senti ya. Bismillah. Tuh. Terus kita cek di sini ada basah enggak. Kalau basah berarti obatnya nggak masuk, tapi ini alhamdulillah kering tuh. Nah seperti itu baraya ya. Oke sahabat, sudah dilakukan penyuntikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nanti kalau ada apa-apa misalkan mau bertanya, boleh di komen-komen aja ya. Untuk penyuntikannya seperti apa atau cara penyuntikannya seperti apa, kita belajar bersama untuk para pemula ya.